Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bu Ria Febrina. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama Diki Gimnasdian, yang kedua Esis Madani, yang ketiga Hadisti Fathila. Kami akan membahas tentang jenis-jenis karya ilmiah. Pembahasan pertama yaitu definisi karya ilmiah, yang kedua jenis karya ilmiah, yang ketiga contoh karya ilmiah, yang keempat perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Definisi karya ilmiah yang akan dibacakan oleh Esis, dipersilahkan. Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang menyelesaikannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua ada artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif, pembuatannya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, ataupun S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pascasarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh ada disertasi. Disertasi atau PH-D tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertai berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Selanjutnya jenis karya ilmiah. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah suatu karya tulis yang lengkap dan terdapat di dalam majalah, surat kabar, dan media massa lainnya. Tema-tema yang terkandung di dalam artikel bisa berupa pengalaman pribadi, imajinasi penulis, pengetahuan umum, dan juga penelitian ilmiah. Semua tema tersebut harus ditulis secara menarik dan menggunakan gaya bahasa sesuai dengan kaidah bahasa, agar menarik perhatian pembaca, juga agar lebih tertata secara kaidah. Yang kedua ada editorial. Editorial adalah salah satu rubrik khusus yang ada pada media cetak yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang tengah terjadi di masyarakat. Yang ketiga ada fitur. Fitur adalah salah satu karangan semi-ilmiah dan karya jurnalistik yang ditulis dengan gaya bahasa yang khas serta bersifat subjektif.
Fitur disebut juga karangan khas, biasanya gaya bahasa khas yang digunakan pada fitur ini gaya bahasa sastrawi yang mengandung macam-macam majas di dalamnya. Tema fitur ini biasanya berupa sejarah, pemandangan alam, atau tempat wisata, human interest, profil seorang tokoh atau biografi, petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat ada resensi. Resensi adalah ulasan buku, film, lagu, dan album. Musik yang di mana semuanya diulas mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Tujuan resensi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kualitas dari buku, film, lagu, ataupun album musik. Selain ini, resensi juga menjadi sarana untuk memberikan masukan bagi para penulis buku, pembuat film, pencipta lagu, serta para musisi yang membuat sebuah album musik. Yang kelima ada opini. Opini adalah karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang diperkuat dengan fakta dan data. Opini ini dijumpai pada rubrik khusus yang disediakan media cetak dan media daring atau online. Selanjutnya ada jenis karya non-ilmiah. Yang pertama, puisi. Puisi merupakan suatu bentuk sastra yang menggunakan kualitas bahasa yang estetis dan seringkali berirama, seperti fonestetik, simbolisme bunyi, dan meter, untuk membangkitkan makna tersirat selain atau menggantikan makna nyata yang biasa-biasa saja, atau makna tersurat. Yang kedua ada cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek atau cerpen ini adalah sebuah prosa fiksi yang biasa dapat dibaca dalam satu kali duduk dan berfokus pada insiden yang berdiri sendiri atau rangkaian insiden terkait, dengan maksud untuk membangkitkan, mengkritikkan efek tunggal atau suasana hati. Yang ketiga ada dongeng. Dongeng adalah salah satu contoh genre cerita rakyat yang berbentuk cerita pendek. Cerita semacam ini biasanya menampilkan entitas seperti kurcaci, naga, elf, peri, raksasa, giaman, goblin, griff, putri, duyung. Hewan yang biasanya bisa berbicara, unicorn, atau penyihir. Di sebagian besar budaya tidak ada garis jelas yang memisahkan mitos dari rakyat atau dongeng. Semua ini bersama-sama membentuk literatur masyarakat preliterat. Yang keempat ada roman. Roman merupakan sejenis karya sastra dalam bentuk prosa. Isinya melukiskan tentang perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Atau bisa juga dikatakan bahwa roman adalah bagian dari karya sastra berbentuk prosa yang berisi pengalaman hidup dari para tokoh yang bermula dari dia lahir hingga dewasa bahkan sampai meninggal dunia. Yang kelima ada novel. Novel adalah karya fiksi naratif yang relatif panjang, biasanya ditulis dalam bentuk prosa, dan biasanya diterbitkan sebagai buku. Novel juga dapat diartikan sebagai karya naratif dari prosa fiksi yang menceritakan tentang pengalaman manusia tertentu dalam waktu yang cukup lama. Yang keenam ada drama. Drama karya sastra. Drama adalah penggambaran peristiwa fiksi atau non-fiksi melalui dialog tertulis, baik prosa maupun puisi. Drama dapat diartikan di atas panggung, difilmkan atau di radio. Drama biasanya disebut drama dan penciptanya dikenal sebagai penulis naskah atau dramawan. Contoh karya ilmiah, makalah. Contoh karya seni ilmiah dalam bentuk artikel. Dan contoh karya non-ilmiah dalam bentuk puisi. Perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Satu karya ilmiah lebih memiliki metode dan bersifat sistematis. Karya semi ilmiah menggunakan metode ilmiah yang sistematis. Karya non-ilmiah bersifat emotif, tidak sistematif, dan lebih mencari keuntungan saja.
2. Karya ilmiah diksinya menggunakan bahasa yang sudah baku dengan kode etik penulisan khusus karya ilmiah. 2. Karya semi ilmiah menggunakan kata umum, kata-kata yang selalu akan dipakai dalam komunikasi sehari-hari dan mudah dimengerti. 3. Karya non ilmiah. Karya non ilmiah lebih terlihat hiperbola dalam pemilihan kata karena merupakan pendapat pribadi. Karya ilmiah, ejaan pada karya ilmiah cenderung formal, baku, dan lugas. Kata hubung pada karya ilmiah biasanya tidak bersifat persuasif dan juga tidak argumentatif. Karya semi ilmiah, ejaan pada karya semi ilmiah cenderung formal, hampir sama dengan karya ilmiah. Kata hubung pada karya semi ilmiah biasanya bersifat persuasif dan juga tidak argumentatif. Karya non ilmiah, ejaan pada karya non-ilmiah biasanya cenderung sastrawi atau berkias. Kata hubung pada karya non-ilmiah biasanya bersifat imajinatif dan persuasif. Dengan berakhirnya materi yang dibicarakan oleh Adisti, maka berakhir pula dengan menyampaikan hasil diskusi kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.